Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih bareng saya Fani dalam podcast kita Kamu Harus Tahu. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu jurusan di IAIN Batu Sangkar, yaitu jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, atau nanti akan kita singkat dengan jurusan PMI. Nah, pasti bertanya-tanya kan teman-teman, apa sih jurusan Pengembangan Masyarakat Islam? Nah, untuk itu saya di sini gak sendirian nih, saya sama Ibu Reni Susanti. Halo Ibu, selamat siang. Halo juga Fani, siang. Makasih ya Ibu udah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kita. Ya, Nah, sama-sama. Saya mau kenalin dulu nih teman-teman, mau kenalin Ibu Reni dulu. Beliau adalah Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam atau PMI. Nah ini Bu, ini saya mau tanya dulu nih Bu, sebelum kita kulik lebih dalam tentang jurusan ini gitu. Nah nih Bu Reni, kalau misalnya dari namanya aja ya, namanya Pengembangan Masyarakat Islam, itu kira-kira pasti akan banyak pertanyaan gitu Bu. Ini kira-kira jurusan ini belajar apa sih gitu Bu? Nanti mahasiswanya kira-kira dalam proses perkuliahan itu akan seperti apa di jurusan PMI Bu? Di jurusan PMI, proses perkuliahan itu dengan dua metode, yaitu metode teori dengan metode praktek yang kita integrasikan dengan persoalan-persoalan sosial. Jadi banyak praktek ya, jadi gitu ya Bu ya? dengan dua metode ya, dengan dua metode teori dan praktek, tapi kita lebih menitik beratkan pada persoalan prakteknya supaya mahasiswa jurusan PMI itu memiliki keahlian atau skill bagaimana dia bisa langsung turun ke masyarakat, memberdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat itu. Jadi ini bagaimana memberdayakan masyarakat, itu berarti ilmu sosial terapan yang langsung turun ke lapangan gitu ya Bu. Berarti iya. mahasiswanya nanti akan sering turun ke lapangan gitu ya? Nah, ya sesuai sekali. Bagus gitu. Bu. Nah, terus Bu, kalau misalnya nih saya mau tanyain tentang prospek kerja, kira-kira tamat dari jurusan PMI itu mahasiswanya kerja di mana Bu? Oh, kalau jurusan PMI itu luar biasa Bu Fani. Tamatan dari PMI ini itu pekerjaannya itu banyak gitu. Seperti di mana Bu? Peluang pekerjaannya maksimum gitu kan. Contohnya sebagai fasilitator di bidang LSM, kemudian di JNO, kemudian sebagai fasilitator di bidang BNPM, kemudian bisa sebagai tenaga akademis juga. Kemudian sebagai advokat sosial, advokat kemasyarakatan, dia juga bisa gitu. Karena di jurusan PMI itu kita bentuk mahasiswa PMI itu bisa bekerja di mana saja gitu. Nah, jadi bagi adik-adik kita yang akan kuliah di jurusan PMI itu jangan takut gitu. Tidak mendapatkan pekerjaan, tapi pekerjaannya sangat luas kok. Bisa sebagai konsultan, kemudian bisa sebagai fasilitator. Nah, apa saja. Yang penting kita bisa mengembangkan daripada potensi-potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Karena kan kalau dari cerita Ibu tadi kan jurusan PMI itu akan banyak praktek lapangan untuk memberdayakan masyarakat. Berarti itu kayak seperti kita memang mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan calon lulusan untuk nanti bisa banyak bekerja, mau di NGO gitu ya Bu ya, mau di LSM dan segala macam gitu ya. Nah, insya Allah seperti itulah visi misi ke depan daripada jurusan PMI. Tidak hanya PMI untuk mencari pekerjaan, tetapi mungkin bisa PMI menciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman dari jurusan yang lainnya. Bisa gitu. entrepreneur juga berarti Bu ya. Nah ini nih Bu, kalau misalnya di jurusan PMI gitu, mungkin ada banyak ya jurusan pengembangan masyarakat Islam ini di Indonesia atau bagaimana Bu? Apa yang bikin beda PMI IAIN Batu Sangkar gitu dengan kampus-kampus lain? Bedanya PMI IAIN Batu Sangkar itu yang pertama Ibu melihat dari konteks sosiokultural kita yaitu budaya. IAIN Batu Sangkar itu berada di kota budaya ya, budaya Tanah Datar itu terkenal dengan kota budaya. Kemudian kota budaya itu kita di dalam lingkup sebuah payung hukum, yaitu payung religius, yaitu di agama. Nah di sana ada syarat bersandi kitabullah, adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Nah, di sana kita mengembangkan mahasiswa PMI itu kepada konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang seperti itu, sehingga di jurusan PMI IAIN Batu Sangkar itu ada ciri khas dengan PMI lain. Contohnya di UIN Muhammadiyah Padang itu.
Nah, tidak ada apa yang kami berikan di Yayan Batu Sangkar dengan UIN Muhammadiyah Padang. Nah, kenapa? Karena kita beda daripada tempat, berbeda kulturalnya kita. Mungkin karena ini ya Bu, mungkin dan karena kita lebih banyak kepada dan pengabdian. Contohnya kami sudah mengadakan pengabdian 1 minggu full di daerah Simana, Kabupaten Solok kemarin. Kami mengajak mahasiswa PMI dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir gitu. Oh, jadi anak mahasiswa PMI langsung turun ke lapangan ya Bu ya untuk Iya. melihat terapan dari ilmu sosialnya, pemberdayaan masyarakat. Jadi intinya jurusan PMI itu adalah jurusan yang memberdayakan masyarakat gitu ya Bu ya, intinya ya. Ya, memberdayakan Persoalannya ke sana. masyarakat di bidang apapun juga, tetapi dia lebih kepada konteks keilmuannya gitu loh. Jadi kita mengembangkan potensi-potensi di masyarakat itu seperti keagamaannya, kemudian TPA TPSA-nya, kemudian Karang Tarunanya, seperti yang sudah kami praktekkan kemarin di Kabupaten Solok gitu. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalnya ada mahasiswa yang mau kuliah di PMI gitu Bu ya, tapi terhalang sama masalah dana, itu kira-kira di jurusan ada solusinya nggak Bu? Oh, sangat ada sekali Bu Fani gitu. Kenapa? Karena di jurusan PMI ini ada satu jalur afirmasi namanya, yaitu 10 pendaftar pertama itu mendapatkan UKT 1. UKT 1 itu seperti apa Bu? UKT 1 itu adalah mendapatkan pembayaran UKT dari 0 sampai 400.000 cuman satu Untuk 10 semester. pendaftar pertama ya Bu ya? Untuk 10 Ini harus cepat-cepat nih pendaftar teman-teman ya pertama, kalau mau gitu. kuliah di PMI dengan mendapatkan UKT 1 ya Bu ya? Ya, nah setelah kuliah itu ada lagi beasiswa prestasi, beasiswa Tafis, beasiswa banyak ya. KIP gitu, Iya, beasiswa UPS dari Basnas gitu kan. Jadi jangan takut kuliah di PMI kalau Jangan masalah takut dana kuliah ya Bu di ya? PMI. Nah ini untuk closing statement nih Bu, kira-kira kenapa orang harus kuliah di jurusan pengembangan masyarakat Islam Yayan Batu Sangkar? Nah, kenapa harus kuliah di jurusan di PMI Yayan Batu Sangkar? Sebenarnya jurusan PMI Yayan Batu Sangkar itu sudah ada pada tahun 2016 gitu. udah Nah, seiring waktu berjalan ya, pada tahun 2021 kemarin itu sudah melakukan akreditasi dengan nilai akreditasi B. Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi Itu jangan udah- takut udah ada bagi akreditasinya, mahasiswa Bu. kita yang akan kuliah di di jurusan PMI, jangan takut kalau senin nanti apa sih akreditasi jurusannya ya, gitu kan. Pertanyaan kalau mau kuliah tentu pasti itu ya, dan pertanyaan mau kuliah biayanya gimana gitu. Iya, banyak beasiswa tadi ya, Bu, ada ya. ada beasiswa, Iya. kemudian jurusan itu sudah terakreditasi B. Nah ini nih teman-teman Betul. ya, ini yang jadi menariknya untuk kuliah di PMI. Jadi selain kita bisa memberdayakan masyarakat seperti yang tadi dibilang oleh Ibu Kajur tadi, kita juga banyak sekali beasiswa di jurusan PMI. Terus tadi juga lapangan kerjanya banyak sekali ya Bu ya, terbuka Lapangan kerjanya lebar banyak dan sekali, banyak luas. sekali. Jangan takut untuk kuliah di PMI, baik itu dari segi beasiswa maupun nanti dari prospek kerja. Nah Bu Reni, terima kasih ya Bu Nah, ya ada atas satu waktunya. lagi tambahnya, Oh, ya. Gimana, Bu? PMI PMI di Yayan Batu Sangkar itu juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan-kegiatan mahasiswa, contohnya yaitu pengabdian, kemudian sudah ada kerjasama dengan Yayasan Insan Bina Mandiri, yaitu relawan bangsa, kemudian juga sudah ada kerjasama dengan instansi-instansi lainnya. Tetap ya Bu, kalau di kuliah di PMI itu banyak terbuka lebar sekali prospek kerjanya ya Bu ya. Insya Allah. Ada banyak sekali mudah-mudahan. kerjasama yang sudah dilakukan oleh PMI dengan instansi-instansi lain. Nah, ini Ya, teman-teman kita ya. tunggu ya. Iya, kita tunggu Kami sangat teman-teman menunggu untuk mahasiswa baru untuk jurusan PMI. Iya ya Ibu Reni, terima kasih ya Bu ya atas waktunya di Ya. podcast kita. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lama gitu ya Bu ya. Nah teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung melayangkan pertanyaan di kolom komentar, atau teman-teman nanti bisa bertanya langsung ke Prodi. Kita bisa kunjungi laman media sosial PMI ya Bu ya untuk Iya. pertanyaan lebih lanjut tentang jurusan PMI. Nah sekian dulu podcast kita kali ini dan kita ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.